Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Hari pun berganti, aku besuk Bu Rahmi di rumah sakit. Sementara Wiwi, meski lehernya tersayat, namun tidak memerlukan penanganan yang serius. Hanya mendapat 2 atau 3 jahitan saja. Berbeda dengan Bu Rahmi yang terkena tusukan. Beruntungnya tusukan itu tidak mengenai organ dalam. Berbeda dengan Bu Rahmi dan Wiwi, Andi yang juga sempat mendapat perawatan karena dihakimi warga, kini telah diamankan pihak berwajib. Aku sendiri belum mengerti apa motif Andi nekat melakukan penganiayaan seperti itu. Aku temani Yeni yang tampak sedih. Aku mencoba menghiburnya, memberinya semangat. Aku berharap agar dia tegar. Aku mengatakan kalau Bu Rahmi akan segera pulih. Mas, apa yang kami khawatirkan selama ini akhirnya terjadi. Aku takut, Mas. Andi sudah gila. Andi bukan yang dulu lagi, Mas. Mungkin ada demit yang tinggal di otaknya. Heni mulai terisak. Aku teringat cerita Bu Rahmi yang belum selesai saat Andi pergi memancing bersama Lek Kosim. Penasaran dengan cerita itu, apakah ada hubungannya dengan perubahan pada sikap Andi ataukah tidak? Tergelitik, aku pun menanyakan pada Heni. Cerita Bu Rahmi tentang Andi yang sedang memancing, apa ada hubungannya? Justru berawal dari itulah Andi tiba-tiba berubah. Jawab Heni cepat. Heni melihat ke arah ibunya. Melihat ibunya bisa tidur pulas, Heni pun kembali menatapku. Rupanya dia tahu bahwa aku menanti kelanjutan kisah Andi. Heni pun melanjutkan cerita Bu Rahmi yang sempat terhenti. Di sungai itu, Andi yang sudah berpindah tempat pun tetap saja belum mendapatkan ikan sesuai harapannya. Hingga tanpa sengaja, ketika Andi mencari tempat yang lebih sepi, ia melihat sebuah rumah yang sangat indah. Rumah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Terpesona dengan keindahan rumah itu, Andi pun melupakan pancingnya. Ia berjalan mendekat ke rumah itu. Rumah yang tampak redup seperti kekurangan cahaya. Mencari siapa, Mas? Seorang gadis tiba-tiba sudah berada di samping Andi. Andi gelagapan. Ia tertegun. Dalam keremangan cahaya malam, Andi bisa melihat kecantikan gadis itu. Andi terpaku tidak tahu harus bagaimana. Ia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana tengah malam begini ada gadis masih di luar rumah? Yang jelas, ia terhanyut. Ia ikuti ajakan gadis itu.
Maka masuklah Andi ke rumah mengikuti ajakan si gadis. Begitu masuk, ternyata di dalam rumah menunggu beberapa orang. Andi tidak melihat sedikit pun keraman di wajah mereka yang tampak pucat. Andi mengawati gerak-gerik gadis yang baru saja dikenalnya itu. Gerak-gerik yang gemulai, dengan rambut terurai panjang dan lekuk tubuh yang menawan, sangat menggoda kelelakian Andi. Dalam angannya ia bahkan berpikir, andai saja ayah gadis ini memintaku untuk menikahi anaknya, detik ini juga aku mau. Nak, kamu mencintai anakku? Tanya bapak di depannya tiba-tiba, masih tanpa ekspresi yang jelas. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat mustahil terlontar, karena bukan saja bapak itu belum mengenal Andi, bahkan berjumpa pun baru sekali itu. Andi pun begitu, ia belum mengenal siapa mereka. Tiba-tiba sudah mendapat pertanyaan yang sangat berkaitan dengan hati. Anehnya, tanpa berpikir panjang, Andi mengiyakan pertanyaan itu. Padahal nama si gadis pun belum Andi ketahui. Lebih jauhnya Andi bahkan mengatakan, kalau diizinkan, saat ini juga saya siap menikahi anak bapak. Saat Andi menceritakan pada Bu Rahmi maupun Heni, mereka menganggap hal itu tidak masuk akal. Baik Bu Rahmi maupun Heni, Andi hanyalah mengada-ada. Namun bagi Andi, peristiwa itu memang nyata. Andi bersumpah memang benar-benar terjadi. Maka saat itu pula, dengan upacara adat yang Andi sendiri tidak paham, dimulailah upacara pernikahan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ruangan itu telah berlalu lalang gadis-gadis yang membawakan berbagai keperluan pernikahan. Upacara itu pun berlangsung. Berbagai bunga bertaburan di sana. Ketika pada sebuah prosesi mereka harus meminum sesuatu, kesadaran Andi mulai kembali. Apalagi dalam cawan itu terlihat cairan merah kental kehitaman. Cairan itu berbau anyir khas darah. Seorang kakek mengulurkan cawan itu pada Andi. Ini, minum sampai habis, perintah sang kakek. Si gadis yang telah terlebih dulu meminum cairan itu juga memaksa Andi untuk meminumnya. Katamu kamu cinta. Katamu kamu siap menikahiku. Habiskan minumanmu. Minum. Jangankan minum, mencium aromanya yang amis saja sudah membuat perut Andi mual. Namun melihat gadis cantik bertubuh indah itu, gairah kelelakian Andi kembali bangkit. Meski menahan jijik dan mual, ia pun menghabiskan cairan itu. Prosesi pernikahan pun usai. Si gadis mengajak Andi untuk berkeliling rumah. Ia bilang sebelum malam pertama nanti, Andi harus menyantap hidangan-hidangan istimewa yang khusus disediakan untuk mereka. Andi hanya manut saja. Mereka pun menuju dapur, yang katanya sedang disiapkan hidangan khusus untuk malam pertama. Dalam pada itu, Andi membayangkan mungkin hidangan itu berupa sate kambing dengan ramuan tertentu yang sangat lezat. Namun sesampainya di sebuah ruangan yang si gadis katakan sebagai dapur, Andi tercengang. Pandang matanya tiba-tiba kabur antara percaya dan tidak. Ia melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Ia melihat perempuan-perempuan muda sedang dijaga, lalu darah mereka ditampung. Ada juga yang sedang dikuliti, ada yang sedang dipotong-potong tubuhnya, ada yang sedang dimasak. Andi melihat darah berceceran di mana-mana. Di dalam antara percaya dan tidak itulah ia mulai teringat Lek Kosim, orang yang bersamanya pergi memancing. Andi teringat pancingnya. Andi menyadari mungkin perempuan-perempuan yang dijagal itu merupakan tumbal-tumbal pesugihan. Lalu buat apa dia berada di sana? Sebagai pengantin pula. Andi pun berlari dan terus berlari, hingga tubuhnya ditemukan sesama pemancing telah mengapung di gedung pelos. Mereka mengangkat tubuh Andi. Para pemancing terkejut melihat siapa yang mengapung itu. Mereka mengenali Andi. Maka segeralah tubuh itu diangkat. Mereka mengira Andi terpeleset dan tenggelam. Namun ketika tubuh itu diangkat, mereka bernafas lega karena rupanya masih ada unsur kehidupan di tubuh Andi. Andi mulai tersedak, lalu dari mulutnya mengeluarkan air. Namun air itu berwarna kemerahan. Semakin banyak keluar,
berwarna pekat dan pekat dengan bau amis menyertai. Maka dibawalah Andi ke rumah sakit pada malam itu juga. Setelah itu, Andi seperti orang ketakutan, Mas. Ia bilang hampir tiap hari didatangi perempuan berwajah seram yang mengaku sebagai istrinya. Melihatku sholat saja, ia takut. Katanya aku adalah sosok pocong jelmaan si perempuan. Melihat bayangannya sendiri di cermin pun kadang ketakutan, Mas. Ucap Heni gemetar. Aku manggut-manggut mendengar cerita Heni. Aku pun berada di antara percaya dan tidak. Aku percaya ada makhluk bernama jin demit, tapi aku tidak percaya sepenuhnya Andi mengalami kejadian seperti itu. Aku mencoba lebih berpikir ke arah logis. Mungkin Andi mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Mungkin. Kami terdiam sejenak. Sementara itu, Bu Rahmi masih terlelap. Aku pandangi wajahnya yang teduh. Wajah keibuan, wajah yang berasal dari orang yang tidak banyak memiliki dosa. Tapi inilah cobaan. Cobaan tidak selalu datang dari luar. Cobaan pun bisa datang dari dalam. Bahkan anak sendiri pun bisa menjadi cobaan. Beberapa saat kemudian Nini kembali berucap. Dia juga pernah melihat sosok perempuan berbaju seperti pengantin. Rambutnya disanggul dan ada bunga-bunga sebagai penghias. Perempuan itu berdiri tepat di depan kamar Andi. Ketika perempuan itu tidak kunjung pergi, Heni memberanikan diri mendekat. Perempuan itu berbau harum. Saat sudah tepat di belakangnya, tiba-tiba perempuan itu berbalik badan. Seketika, Heni langsung ketakutan luar biasa. Wajahnya mengelupas, bahkan hampir-hampir tinggal tengkoraknya saja. Perempuan itu juga sudah tidak punya bola mata. Heni menghentikan cerita sejenak. Tampak ia mengambil nafas dalam-dalam, mungkin melepaskan beban pikiran atau rasa takut. Mendengar Heni bertutur, aku membayangkan dengan perasaan ngeri, karena aku sendiri seorang yang penakut. Sejak itulah, Andi kadang cuman murung, kadang teriak seperti orang gila, kuliahnya menjadi kacau. Parahnya lagi, dia suka mengancam aku, Mas. Kadang dia bilang kalau aku akan dikorbankan buat persembahan. Untungnya waktu itu masih ada bapak. Heni kembali terisak. Kali ini aku menduga Heni teringat akan bapaknya. Bisa jadi kerinduan pada bapaknya tiba-tiba menyeruak di hatinya. Figur pelindung yang kini telah tiada. Sejenak kemudian, kami mendengar pemberitahuan bahwa jam besok telah berakhir. Maka aku pun berpamitan. Tidak lupa aku kembali memberi semangat pada Heni. Aku juga berdoa agar Bu Rahmi segera pulih. Kujabat erat tangan itu, kupandangi sorot matanya. Seperhatian inikah aku? Ataukah karena memang telah tumbuh benih-benih rasa? Aku pun bergegas meninggalkan ruang perawatan. Heni mengantarku dengan senyum manisnya. Seminggu pun berlalu, luka di perut Bu Rahmi sudah membaik. Tinggal pemulihan secara rawat jalan. Perkara penusukan anak terhadap ibu kandungnya pun telah ditangani sepenuhnya oleh polisi. Dalam pemeriksaan kepolisian itu, dilibatkan juga seorang psikiater dan dokter jiwa. Hasilnya disimpulkan bahwa Andi mengalami gangguan kejiwaan. Akibat gangguan ini, Andi mengalami halusinasi. Ia mengalami ketidakstabilan emosi. Hal itulah yang menyebabkan Andi mudah marah, temperamen, bahkan melihat Heni sebagai korban persembahan dan lain-lain. Aku masih ragu untuk lebih memilih pendapat ahli jiwa ataukah pendapat bahwa Andi telah kesambet, kerasukan, atau hal-hal mistis lainnya.
Yang jelas, Andi masih ditahan kepolisian. Untuk sementara waktu, ia tidak akan berulah di kampung. Jawaban yang lebih tidak terduga bagiku adalah saat aku berkunjung ke rumah Bu Rahmi. Bu Rahmi yang sudah siap menceritakan satu hal sambil berlinang air mata. Heni menyaksikan pula apa yang selama ini Bu Rahmi simpan rapat-rapat. Bu Rahmi membuka tabir hitam sisi kehidupannya. Bu Rahmi yang sebelumnya aku kenal sebagai wanita yang alim keibuan, ternyata pernah berbuat tidak terpuji dengan rekan kerja suaminya. Hasil perselingkuhan itu kelak melahirkan Andi. Saat itu, suaminya sedang bertugas selama 3 bulan untuk mencari sumber baru di Kalimantan. Maka kekosongan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Bu Rahmi dan selingkuhannya. Jadi, Andi bukanlah kakak kandung Heni. Akibat perbuatan itu, Bu Rahmi pun merasa sangat menyesal. Ia telah tega mengkhianati suaminya. Penyesalan yang terpupuk oleh waktu itu semakin tumbuh subur. Bahkan dari rasa sesal itu, tercetuslah sebuah doa yang berulang-ulang agar Allah segera saja mengambil Andi. Dan doa itu pun terkabul. Namun bukan nyawa Andi yang terambil, melainkan akal sehat kejiwaannya. Aku dan Heni tentu saja sangat terkejut mendengar penuturan itu. Ada sisi yang ternyata sangat gelap yang pernah Bu Rahmi lakukan. Sangat-sangat tidak ada yang mengira. Aku menunduk. Ada rasa perih, ada rasa kecewa, karena ternyata apa yang selama ini kulihat sangat berbeda dengan kenyataannya. Semua saling berkaitan. Semua ada sebab dan akibat. Tapi aku mencoba legowo. Biarlah kekhilafan dalam berdosa itu berlalu. Itulah mengapa Allah bersifat Maha Pengampun. Sore itu di lain waktu dan hari, aku kembali berkunjung ke rumah Bu Rahmi. Bukan untuk menengok keadaan Bu Rahmi, melainkan aku akan memberanikan diri ungkapkan isi hatiku pada Heni. Dalam pada itu, Heni menjawab ungkapan hatiku dengan sebuah senyum. Jawab Heni, aku bukan saja butuh seorang figur ayah dan seorang kakak. Lebih dari itu, aku butuh figur seseorang sebagai imamku. Dan semoga hari ini Allah telah memberi jawaban. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.